alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai wasilah mendapatkan ridho, maghfirah, inayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan mengkaji mengenai tafsir surah pendek ya. Tafsir surah pendek dari surah Al-Insyirah. Karena sebelumnya terlewat ya, di surah Ad-Duha sudah kita bahas. Baiklah, akan kita lihat sama-sama ya slide-nya. Ini tafsir surah Al-Insyirah ya, bahwa surah Al-Insyirah atau nama lainnya Asy-Syarah ya. Al-Insyirah ada yang nyebut juga Asy-Syarah, yang memiliki arti kelapangan dada ya. Al-Insyirah, nah ini adalah masdar ya, merupakan kelapangan dada. Dan surah ini diturunkan ya, surah Makkiyah, jadi diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah ini sebagaimana yang sudah didiskusikan minggu kemarin ya, bahwa di awal tafsir surah Ad-Duha dijelaskan bahwa antara surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah memiliki keterkaitan ya. Jadi sama-sama ada keterkaitannya. Keduanya sama-sama membahas mengenai nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa antara surah Al-Insyirah dan Ad-Duha ini tergabung dalam satu surah. Nah ini sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu, keduanya adalah tergabung dalam satu surah, meskipun yang benarnya adalah masing-masing tersendiri ya. Al-Insyirah tersendiri, Ad-Duha tersendiri. Tetapi ketika kita perhatikan ya lebih detail lagi, bahwa dijumpai dalam surah Ad-Duha di sana berbicara mengenai nikmat dohir ya, yang tampak terlihat dalam diri Nabi Muhammad. Adapun kalau Al-Insyirah, maka ini lebih cenderung berbicara mengenai nikmat yang maknawi gitu ya. Kalau di surah Ad-Duha ma yatimang fa'awa, dhalang fahada, dari Ad-Duha ya yang kemarin sudah, ketika Nabi kekurangan maka Allah aghna ya, cukupkan dan sebagainya. Tetapi di surah Al-Insyirah nikmatnya itu nikmat yang sifatnya maknawi, yaitu adalah lapang dada, semangat Rasulullah dan kelapang dadaan Rasulullah. Oleh karena itu dalam surah Al-Insyirah diturunkan ya, mengingatkan Rasulullah ya akan nikmat Allah yang berupa kelapangan dada ya. Sehingga subhanallah, Rasulullah itu adalah orang yang paling sabar ya menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi berbagai godaan ya, pokoknya tantangan dan berbagai hal ketika berjuang dalam berdakwah. Rasulullah adalah orang yang paling sabar. Mari kita lihat dari mulai ayat pertamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Nah, alam bukankah, nashrah kami lapangkan, ya. Kalau ini ada lam, jadi di sininya diterjemahkan ini ya. Bukankah kami lapangkan laka untukmu sadrak, dadamu. Nah, ini pertanyaan ya. Bukankah kami melapangkan untukmu ya dadamu Muhammad. Nah, di sini bahwa Allah gitu yang menjadikan dada Nabi Muhammad lapang itu Allah, sehingga
Allah ya, subhanallah, Rasulullah itu diberikan kelembutan, ketegaran gitu, sabar menghadapi berbagai ujian ya ketika berdakwah itu, bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam diri Rasulullah itu tertanam akhlak yang sangat menakjubkan gitu. Hal ini karena dada Nabi sudah dilapangkan oleh Allah, walaupun cobaannya luar biasa ya, gelar buruk untuk beliau disebut kadzab ya, tukang dusta, sahir disebut penyihir ya, kahin ya, syair, penyair, majnun disebut orang gila gitu ya. Nah, kemudian orang yang murtad dari nenek moyang, tetapi Rasulullah menghadapi semuanya dengan penuh lapang dada. Jadi nggak mudah terpancing emosi ya. Nah, ini adalah bekal utama seorang dai ketika dia berjuang di medan dakwah, harus berakhlak mulia, bahwa berusaha untuk melapangkan dada. Bahwa misalnya seorang dai yang setiap hari ya berkecimpung dengan amar ma'ruf nahi munkar, pasti ada pertentangan dari masyarakat, atau bahkan bisa jadi sering dapat celaan gitu ya ketika dia berdakwah, sering mendapatkan cercaan, celaan. Oleh karena itu sesungguhnya seorang dai itu butuh kelapangan dada ini. Ketika dia tidak sanggup menghadapi berbagai tantangan, maka gugur ya dakwahnya itu. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalnya kisah Nabi Musa ketika Allah perintah untuk mendakwah Firaun yang super sombong dan angkuh ya, sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, di sini maka di sini digambarkan ketika Allah berfirman, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya innahu tagha, dia benar-benar melampaui batas. Kemudian di sini disampaikan bahwa apa yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa, qala. Nah, Nabi Musa berkata, "Rabbi syrahli." Ya Tuhanku, isyrahli, lapangkan dadaku ya. Rabbi syrahli sadari, lapangkan dadaku. Jadi yang pertama kali diminta ya dalam doanya oleh Nabi Musa adalah Rabbi syrahli sadari, ya Tuhanku, isyrahli sadari, lapangkan dadaku. Setelah meminta kelapangan dada, wa yassirli amri, mudahkan untuk urusanku, wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskan kekakuan lidahku, yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, ini adalah yang pertama kali diminta ya oleh Nabi Musa ketika berdakwah. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa setelah Allah memerintahkan berdakwah kepada Firaun tadi, bahwa yang diminta itu adalah Rabbi syrah li sadri, kelapangan dada. Jadi sebelum meminta sesuatu yang lain, maka mohon dilapangkan dada sama Allah. Nah, karena ini selanjutnya ya baru wayasir. Nah, ya Allah mudahkan. Nah, karena kan ketika dada sudah lapang, maka semuanya menjadi mudah. Apapun kesulitan yang dihadapi, maka akan dihadapi dengan lapang. Tetapi sebaliknya ketika dada sempit ya, perkara yang sebenarnya itu adalah perkara yang mudah gitu, tetapi terasa berat. Oleh karena itu, di antara karunia Allah terhadap seorang mukmin adalah ketika Allah menjadikan dadanya lapang gitu. Sebagaimana nikmat yang Allah beri kepada Nabi ya. Sebelum nikmat yang lain itu, di antara karunia ya, fadlullah terhadap orang mukmin adalah menjadikan seseorang itu lapang. Dada. Iya. Nah, di sini ya Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyampaikan bahwa Ibnu Katsir menyampaikan bahwa lapang dada di sini menurut beliau ada maknawi ya, yang sifatnya abstrak, tetapi juga ada yang hissi gitu. Jadi maksud lapang dada di sini
bisa dimaknai maknawi secara abstrak ya, tetapi juga memang benar terjadi secara indrawi gitu, dada Rasul yang peristiwa pembelahan itu. Jadi menurut Ibnu Katsir, kalau lapang dada di sana dimaknai maknawi ya, bahwa bagaimana Rasulullah Allah berikan kekuatan dalam menghadapi berbagai cobaan gitu. Allah berikan kesabaran ketika menghadapi gangguan. Allah berikan kelembutan gitu ya kepada Nabi Muhammad dalam menghadapi berbagai celaan dan akhlak mulia lainnya. Nah, itu adalah lapang dada menurut maknawi itu pokoknya bagaimana Rasulullah bisa bersabar, bagaimana Rasulullah bisa kuat gitu ya, lembut gitu dengan berbagai nyinyiran gitu ya orang-orang sekitar gitu. Nah, tetapi menurut Ibnu Katsir, lapang dada yang dimaknai juga bisa dimaknai hissi gitu ya, memang benar-benar terjadi secara indrawi gitu, bahwa Rasulullah pernah mengalami ya ketika Allah mengirim malaikat Jibril ya 2 kali. Nah, ketika masih kecil ya, pernah kan Rasulullah ketika masih kecil dibelah dadanya kemudian dibersihkan ya. Kemudian ketika Isra Mi'raj. Nah, ketika Isra Mi'raj juga sama. Jadi bahwa membelah dada Nabi ya, kemudian mencuci ya, malaikat Jibril kan membelah dada Nabi Muhammad, kemudian mencuci bagian yang buruk ya dari jantung Rasulullah, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam dan diisi dengan keimanan dan hikmah gitu. Sehingga Nabi memiliki dada yang lapang, wallahu alam ya. Nah, jadi kedua lapang ini baik secara maknawi maupun secara hissi pokoknya saling berkaitan. Jadi dengan dibelahnya dada Nabi ya, kemudian dicuci ya jantungnya oleh malaikat Jibril dari kotoran setan, maka itu mempengaruhi kelapangan dada Nabi, sehingga Nabi wa innaka la'ala khuluqin adzim, sehingga Nabi memiliki akhlak yang luhur, super mulia gitu. Nah, kemudian dari sana sehingga Nabi adalah orang yang sangat penyabar ya, tidak mudah terpancing emosi. Pokoknya berbagai celaan yang beliau hadapi dihadapi dengan lapang dada. Bahkan Rasulullah lebih dari itu ya, membalas dengan memaafkan. Kita bisa merenungkan bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang selama hidupnya itu menyakiti Nabi, selama hidupnya mengganggu, mencerca, mencela Nabi, bahkan menuduh istri Nabi ya Siti Aisyah pezina gitu. Sehingga membuat dada Nabi sesak gitu. Tetapi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, maka ketika anak Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Nabi kemudian meminta Nabi menyolatkan, bahkan ya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketika meninggal tidak punya apa-apa, sehingga Nabi yang memberikan baju ya sebagai kain kafannya gitu. Pada itu adalah orang yang paling gitu ya memusuhi Nabi. Nah, di sini ada yang tentang barusan ya, tentang kisah Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal itu, hadisnya dari Abdullah bin Umar. Silakan ada yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Abdullah ibni Abi Ubay. Sesungguhnya Bukan Abi Umi, Anna Abdullah bin Ubay. Di kebawahkan itunya. Ininya agak dikecilin kalau ke bawah gini ya. Ah, udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Abdullah bin Ubay, sesungguhnya Abdullah bin Ubay, lama tuwfiya, ketika ia meninggal. Saya ke belakang sebentar ya, Mi. Silakan. Iya. Ja'a, lalu datang ibnuhu, putranya, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata anaknya Ubay, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'tini, berikanlah kepadaku komisoka, kemejamu, gamismu, ukaffinhu fihi, saya akan mengkafankan
ayahku fihi dengan kamis itu. Wasalli dan salatkanlah alaihi untuk ayahku. Wastagfir dan mintakan ampunan dan mintakanlah ampunan lahu untuk ayahku. Fa'atahu, maka Nabi memberikan kepada anak Ubay, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, komisahu, memberikan kemejanya, gamisnya. Faqala, lalu Nabi bersabda, adzini, maka izinkanlah aku usolli, aku akan mensolatkan alaihi kepada ayahmu. Fa'adzanahu, maka anaknya itu mengizinkan Nabi. Falamma arada, maka ketika Rasul akan melakukan ayusolliya, untuk sholat, mensolati alaihi kepada jenazah itu, jadzaba, akan memegang kepada Nabi Umar radhiyallahu anhu, yaitu Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Faqala, maka bertanya Umar, alaisallahu nahaka, bukankah Allah tidakkah Allah nahaka melarangmu antusolliya untuk mensolatimu ala munafikin kepada kaum munafik. Tidakkah Allah melarangmu untuk mensolati orang munafik? Faqala, lalu Nabi bersabda, ana baina khiyarataini, saya antara dua dilema, dua pilihan, diberi dua pilihan. Sudah diberi pilihan. Qala bersabda Rasulullah, Allah berfirman dalam surahnya. Qala, Allah Ta'ala berfirman, istaghfir, maka mintakanlah ampunan lahum untuk munafikin, aula tastaghfir lahum, atau kau memilih tidak memintakan ampunan. Sebentar. Iya. Nah, ini udah. Silakan, Mi. Istaghfir lahum aula tastaghfir lahum. Ya, aula tastaghfir lahum, ataupun kau tidak memohonkan ampunan untuk mereka. In tastaghfir lahum, seandainya kau memintakan ampunan untuk mereka sab'ina maratan 70 kali, falai yaghfira, maka tidak akan mengampuni Allah lahum untuk mereka. Baik kau memintakan ampunan atau tidak memintakan ampunan pun, Allah tidak akan mengampuni mereka. At-Taubah 80. Fasalla, lalu Nabi mensolati alaihi kepada jenazah itu. Fanazalat, lalu turunlah ayat, wala tusolli, maka janganlah kamu mensolati ala ahadin kepada salah satu minhum dari munafikin itu, mata yang mati abadan selamanya. Wala taqum, dan janganlah kau berdiri ala qabrihi, di atas kuburannya. Baik. At-Taubah. Terima kasih Umi. Nah, di sini ya, bahwa kisah subhanallah Rasulullah itu sudah terhadap orang yang memusuhi ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah tokoh munafik yang terus-terusan gitu ya menyakiti Rasulullah dengan berbagai upayanya. Tetapi ketika dia meninggal ya, di sini Abdullah bin Ubay, ketika Abdullah bin Ubay
lama tuwfiya, ketika meninggal, ja'a ibnuhu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anak lelakinya datang menemui Nabi gitu ya. Faqala, kemudian anaknya tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'tini qamisaka, ya Allah berikan pakaian Anda gitu ya, ukafinhu fihi, untuk mengkafani dia gitu ya, ayahnya, wasolli alaihi, dan sholatlah untuknya, wastaghfir lahu, mohonkan ampunan untuknya. Nah, kemudian Rasulullah tidak berpikir panjang ya, langsung saja dengan subhanallah ya, Rasulullah itu tidak banyak berpikir tentang keburukan seseorang. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu, maka Rasulullah langsung memberikan pakaiannya ya kepada anak dari Abdullah bin Ubay itu, dan menyatakan bahwa adzini usolli alaih. Nah ini ya, subhanallah, Rasulullah itu beritahu aku. Nah jadi ketika nanti ya pemakaman sudah siap, beritahu gitu. Sehingga aku, kata Rasulullah, usolli alaih, akan sholatkan dia. Kemudian fa'adzanahu, ketika memberitahu ya kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun bersiap-siap ya, aroda ayusalli alaihi. Nah bersiap-siap Rasulullah akan mensolatkan ya jenazah dari Abdullah bin Ubay. Jazabahu Umar radhiyallahu anhu, maka Umar memegang tangan Rasul dan menyampaikan, alaihissallah nahaka antusalli alal munafiqin, bukankah Allah sudah melarang Anda ya Rasul mensolatkan orang-orang munafik? Faqala, maka Rasulullah bersabda, ana baina khiyarataini, aku sudah diberikan khiyarataini ya, diberikan dua pilihan. Karena kan firman Allahnya, istaghfir lahum, apakah engkau memohonkan ampun kepada mereka, aula tastaghfir lahum, ataupun tidak memohonkan ampun kepada mereka. Nah jadi ini menurut Rasul ya, saat itu sebelum dilarang, nah seperti ini ayatnya. Jadi apakah kamu mohon ampun kepada mereka atau tidak memohonkan ampun untuk mereka ya, ataupun intastaghfir lahum sab'ina marrah, atau sekalipun memohonkan ampunan sampai 70 kali ya, fala yaghfirullah lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Ini kata Allah ya, seperti itu. Nah itu masih belum secara larangan keras gitu ya, tetapi masih berupa pilihan. Sehingga setelah terjadinya peristiwa itu, maka dalam surah At-Taubah ayat 84 baru ini merupakan larangan ya. Sebelumnya Nabi kan fasalla alaih, kemudian Nabi menyolatkan ya jenazah dari Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nah fanazalat, nah, maka turun ayat wala tusalli ala ahadim minhum ya, jangan sekali-kali mensolatkan di antara orang-orang munafik. Nah, jadi jangan sekali-kali menyolatkan. Nah, ini ya saking solehnya Rasulullah gitu ya, saking Rasulullah itu luar biasa akhlaknya, apalagi terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Nah padahal kita tahu ya di kisah-kisah sebelumnya bagaimana jahatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, selalu mengganggu, menyakiti Rasulullah ketika hidup. Namun Rasulullah menginginkan agar Allah mengampuni dia gitu ya, sampai turun ayat yang melarang Nabi untuk memintakan ampun bagi seorang munafik. Nah ini menunjukkan al-insyirah, betapa dada Rasulullah itu lapang gitu ya. Nah kemudian kita lihat wa wada'na anka wizrok, dan wada'na, kami pun anka wizrok, telah menurunkan ya wizrok, beban darimu. Nah maksudnya akan kita lihat ya seperti apa maksud dari setiap lafaz di sini. Nah secara bahasa wizrun itu artinya adalah dosa gitu. Ada pendapat ahli tafsir bahwa wizrok di sana itu ya menafsirkan ya, diantaranya di sini Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baghawi menyampaikan bahwa tafsirannya itu wizrok di sana itu dosamu wahai Muhammad, wa wada'na anka wizrok. Nah jadi kami letakkan dosa Nabi Muhammad ini. Artinya di sini menurut mufasir yang pertama ya,
dosa Nabi ketika zaman jahiliyah. Karena Rasulullah ya Nabi Muhammad di zaman jahiliyah pernah gitu terjerumus dalam kesalahan-kesalahan ya sebelum diutus menjadi nabi. Di antaranya misalnya mengikuti di antara sebagian adat kebiasaan mereka gitu ya, walaupun Nabi tidak pernah menyembah berhala, tetapi menurut keterangan di sini pernah melakukan kesalahan gitu ya. Nah, tetapi sebagian ahli tafsir lain menafsirkan wizrok di sana itu adalah dosa umatmu. Nah, dosa umat Nabi Muhammad yang membebanimu. Karena kan Rasulullah itu begitu memperhatikan ya kepada umatnya, sehingga seakan-akan beliau juga ikut memikul beban ya, memikul beban berat umatnya. Di antara sifat Rasulullah adalah ikut merasa berat terhadap apa yang memberatkan umatnya, di antaranya dosa-dosa umatnya. Nah, di sini dikuatkan dalam surah At-Taubah ya, ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, di antara rasul dari kaum kalian sendiri ya, azizun alaih. Nah, jadi subhanallah Rasulullah itu ya, jadi betul-betul merasakan ya berat, terasa berat oleh Rasulullah ya, ma'anittum, penderitaan yang kalian alami. Harisun, dan Rasulullah juga menginginkan gitu. Haris sangat menginginkan ya, Haris itu sangat menginginkan alaikum ya, keimanan, keselamatan ya kepada orang-orang mukmin itu, bil mukminin ya, kepada orang-orang mukmin, raufur rahim gitu ya. Nah, begitulah Rasulullah gitu ya, menginginkan sekali terhadap umatnya, keselamatan umatnya gitu ya. Nah, inilah bil mukminin raufur rahim, penyantun, penyayang terhadap orang-orang beriman gitu. Betapa tingginya akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang menafsirkan dengan kesulitan yang engkau hadapi dalam berdakwah. Jadi di sini ya, bahwa ditafsirkannya wizrok itu kesulitan yang engkau hadapi dalam berdakwah. Nah, sehingga hal itu semuanya diangkat oleh Allah supaya tidak membebani beliau gitu. Namun di sini menurut penulis bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Karena sesuai dengan dohir ayatnya, wizrok, dosamu wahai Muhammad, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Ini yang dipilih, pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir ya, dalam kitab tafsirnya. Beliau lebih memilih pendapat ini ya, pokoknya kalau lihat dohir ayatnya, wizrok di sana itu adalah dosamu wahai Muhammad gitu ya, dosa Nabi Muhammad. Hal ini sebagaimana ditafsirkan dalam ayat lain ya, di surah Al-Fat, bahwa liyaghfiralakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa wizrok di sana ditafsirkan dosa Nabi Muhammad? Karena ditafsirkan dalam surah Al-Fat, liyaghfirallah, agar Allah mengampuni laka ya, bagimu, mengampuni dosa-dosa ma taqaddama, baik dosa yang telah lalu ya, min dan bika, baik dosa yang telah laku, wa ma ta'akhkhar, maupun dosa yang akan datang. Oleh karena itu jumhur ulama berpendapat bahwa ini jumhur ulama ya, berpendapat bahwa para nabi bukan hanya Nabi Muhammad saja mungkin saja berdosa, tapi catatannya dosanya seperti ini. Jadi dosa mereka itu tidak berkaitan dengan risalah ya, dengan wahyu yang Allah berikan kepada mereka, karena mereka maksum dari berbagai kesalahan dalam menyampaikan risalah. Tidak ada yang disembunyikan oleh mereka dan tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah dari risalah itu. Jadi catatannya itu bahwa nabi mungkin saja berdosa, diantaranya dosa yang mereka lakukan sangat sedikit dan bukan dosa besar. Ini menguatkan bahwa para nabi juga benar-benar seorang manusia gitu ya. Dalam surah Al-Kahfi disampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul, katakan Muhammad,
innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya kata Allah ya, nih sampaikan kepada orang-orang bahwa innama, sesungguhnya ana, saya itu basyarun, hanya manusia biasa, mislukum, seperti kalian gitu. Yuha ilayya, yang telah menerima wahyu, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Di sini bahwa disampaikan Rasulullah itu juga basyarum mislukum gitu, manusia seperti kalian. Dan Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khotoun, setiap anak Adam itu punya kesalahan ya, wa khairul khotoin at-tawwabun, dan sebaik yang orang berbuat salah itu adalah bertaubat. Nah, di sini menurut analisa para mufassir, para nabi seluruhnya itu adalah keturunan Nabi Adam. Maka demikian pula nabi yang sebelum Rasulullah juga ya pernah melakukan kesalahan. Nah, ini gambarannya ya. Misalnya Nabi Adam pernah berbuat dosa, memakan buah yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah memberikan taufik ya untuk segera bertobat, sehingga akhirnya tobat Nabi Adam diterima. Digambarkan dalam surah Toha ayat 121 sampai 122, wa asa Adamu, dan durhakalah Adam, robbahu, kepada Tuhannya, faghawa, maka sesatlah dia. Summa jitabahu, kemudian Tuhannya memilihnya ya, summa jitabahu rabbuhu, kemudian Tuhannya memilihnya, fataba alaih, maka dia menerima tobatnya ya, wahada, dan memberikan petunjuk. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa ada sisi manusia ya dalam diri para nabi pernah berbuat salah. Misalnya di sini digambarkan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam juga pernah berbuat salah gitu, dan mohon ampun ketika yaitu memintakan keselamatan ya untuk anaknya Kan'an ya, maka Allah menegur gitu ya. Qala, Allah menegur, Allah berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia itu, Kan'an itu bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, ya, bahwa sesungguhnya perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Fala tas'alni, oleh karena itu jangan kamu memohon kepadaku, ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang kamu tidak tahu tentang hakikat itu. Inni a'iduka an takuna minal jahilin, sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang jahilin, yang tidak berpengetahuan. Sehingga Nabi Nuh ya, qala, Nabi Nuh berkata, ya Rabbi, qala Rabbi, ya Tuhanku, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, an as'aluka ma laisa li bihi ilmun, aku berlindung kepada Engkau yang memohon dari sesuatu yang aku tidak tahu gitu, sesuatu yang aku tidak tahu hakikatnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Nah, ini ya Nabi Nuh langsung ya memohon perlindungan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari memohon sesuatu yang aku tidak tahu tentang hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberikan ampunan kepadaku, wa tarhamni, Engkau tidak memberikan belas kasih kepadaku ya, aku minal khasirin, pasti aku akan termasuk orang yang rugi. Nah, ini gambarannya ya, bahwa para nabi juga pernah berbuat salah gitu. Nah, misalnya ini Nabi Musa ya, Nabi Musa juga pernah berbuat dosa, bahkan beliau ya memukul ya pengikut Fir'aun sampai meninggal dunia, walaupun bukan bermaksud untuk membunuh ya Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa bertobat dan Allah pun mengampuninya. Nah, di sini dalam surah Al-Qasas ayat 15 sampai 16, fawaqazahu ya, maka fawaqazahu Musa, maka Nabi Musa meninjunya, faqada alaih, kemudian meninggallah ya, matilah musuhnya itu. Qala, sehingga Nabi Musa berkata, hadza min amali syaitan, ini adalah perbuatan syaitan. Innahu aduwwum mudillum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan dan nyata, mubin gitu. Qala, sehingga Nabi Musa berdoa ya, Rabbi inni
ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku dzalamtu nafsi, aku sudah menganiaya diriku sendiri. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Faghfara lahu, maka Allah mengampuni Nabi Musa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha ghafur, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Nabi Daud juga pernah berbuat salah di sini ya. Wa dhanna Daud, dan Nabi Daud ya tahu annama fatannahu, bahwa kami mengujinya. Fastaghfara rabbah, maka dia meminta ampun ya kepada Tuhannya. Wa kharra raki'an, sambil tersungkur ya, tersungkur sujud. Wa anaba, bertaubat. Faghfarna lahu dzalik, maka kami ampuni baginya kesalahannya. Kesalahan Nabi Daud adalah beliau terlalu cepat memutuskan hukum ya, tanpa mendengar dari kedua belah pihak. Nah, jadi bahwa ketika salah dalam memutuskan hukum, segera mohon ampun, tersungkur sujud, bertaubat gitu ya. Nah, sama Nabi Muhammad juga ya. Nah, pernah Rasulullah juga bersalah, ditegur oleh Allah ya beberapa kali. Dalam surah Abasa juga ya, itu adalah sangat terkenal. Kemudian dalam surah At-Tahrim, ya ayuhan nabi, wahai nabi, ini wahai Nabi Muhammad ya, wahai nabi, 5, kenapa? 5 tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan gitu. Tabtaghi mardata azwajik, hanya untuk menyenangkan istri-istrimu gitu. Tentang madu itu ya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Jadi Nabi pernah ditegur gitu ya, mengharamkan madu ya, yang cerita tentang Hafsah dan Siti Aisyah ya. Nah ini, kemudian terkadang Nabi juga berijtihad salah gitu, kemudian Allah tegur, sehingga syariat itu tidak mungkin ada yang keliru. Jadi kemudian kesalahan para nabi juga tidak mungkin menunjukkan tentang keburukan akhlak mereka ya. Tidak mungkin nabi berdusta, tidak mungkin para nabi mencuri, tidak mungkin para nabi berkhianat. Jadi dosanya itu hanya ini ya, bahwa tidak mungkin pokoknya semua dosa yang menunjukkan rendahnya kedudukan dan wibawa seorang tidak mungkin dilakukan oleh para nabi. Ini menurut Syekh Utsaimin. Tetapi para nabi mungkin saja salah dalam berijtihad, kemudian Allah tegur ya. Jadi dosa-dosa seperti ini tidak menggugurkan kedudukan nabi. Jadi namun namanya seorang nabi ya, ketika mereka melakukan dosa, mereka merasa sangat berat ya, berbeda dengan manusia biasa gitu ya. Nah, di antara hikmah menjadikan nabi berdosa itu supaya kita sebagai umatnya bisa meneladani bagaimana munajat beliau, memohon ampun kepada Allah ya. Di antara doa nabi ini nih bagus nih, Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku, khotiati, kesalahanku, wajahli, ketidaktahuanku ya, kebodohanku, wa israfi, sikapku yang melampaui batas, fi amri kulli, dalam urusan dan segala hal, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan kau lebih tahu hal itu dariku gitu. Allahumma gfirli khotoya, ya Allah ampuni aku khotoya, kesalahanku, wa amadi ya, kesalahanku yang diperbuat ketika serius gitu ya, wajahli, kemudian kesalahan yang karena ketidaktahuan ya, wahazli, dalam bercanda ya. Jadi dosa-dosa ketika walaupun sedang serius, sedang bercanda misalnya. Nah, wa kullu dzalika indi, pokoknya berbagai kesalahan ya, dalam kondisi apapun. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, ma qaddamtu, nah apa yang sudah lalu, wama akhartu, dosa yang akan datang, wama asrartu, dosa yang aku sembunyikan, wama a'lantu, dosa yang aku lakukan secara terang-terangan, antal muqaddimu, engkaulah yang terdahulu, wa antal muakhiru, engkaulah yang maha terakhir ya,
wa anta ala kulli syai'in qadir, dan kau berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini bagus doanya ya untuk diamalkan oleh kita semua. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa Nabi benar-benar meminta ampun ya. Jadi atas berbagai kesalahan yang mungkin dia lakukan. Jadi demikianlah kenyataannya bahwa beliau pernah ya terjatuh dalam dosa, tetapi Allah mengampuninya, seperti itu. Kemudian allazi anqadadharak ya, yang memberatkan punggungmu. Nah, anqadha ini ya diambil dari kata naqdun. Naqdun itu adalah suara yang keluar dari punggung unta ketika diletakkan di atas pelananya tumpukan beban yang banyak sehingga membuatnya merasa berat. Nah, demikian kondisi Nabi ya. Jadi secara umum memang orang soleh itu ketika terjerumus ke dalam dosa maka akan merasa berat gitu, malu di hadapan Allah, dadanya terasa sempit, menyesal gitu ya. Oleh karena itu Allah menyuruh supaya Nabi takut ya, takut kepada Allah dalam berbuat maksiat. Dalam surah Al-An'am ya, Qul, katakan Muhammad, inni akhafu, aku benar-benar takut ya. In asaitu ya, aku benar-benar takut ketika berbuat maksiat ya, Rabbi, kepada Tuhanku, adzab yaumin azim ya, ketika aku durhaka terhadap Robku. Takut apa? Takut azab yang azab di hari yang besar, yaitu hari kiamat. Jadi tapi kalau pelaku maksiat ya, mereka sering melakukan maksiat, maka mereka akan merasa biasa-biasa saja, jadi sudah tidak peduli lagi. Tetapi kalau orang soleh sangat malu, betul-betul malu di hadapan Allah gitu ya, menyesal gitu, takut berbuat maksiat. Nah, seperti itu. Kemudian warafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Nah, para ulama menyampaikan bahwa ini merupakan kekhususan Nabi Muhammad ya, yang tidak dimiliki oleh nabi sebelumnya. Oleh karena itu kita senantiasa ya mendengar pujian untuk Nabi. Bagaimana Rasulullah itu ya selalu disebut dalam khutbah kan, alhamdulillahilladzi arsala, nah itu kepada Nabi Muhammad. Dalam ceramah, ketika membahas hadis pasti sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholat ya tentu saja dalam tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Rasul itu begitu gitu ya, sangat spesial. Warafa'na, kami angkat, itu diantaranya seperti ini. Nabi selalu digandengkan dengan nama Allah. Ya, ketika mau masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika azan, ketika iqomah ya, kan kita bayangkan azan dan iqomah itu nggak pernah berhenti berkumandang di muka bumi ini. Jadi nama Nabi Muhammad itu terus disebut gitu ya, sejagat raya ini kan, karena jadwal azan itu terus berjalan ya, seiring matahari, perubahan matahari itu pasti ada adzan. Bahkan ketika kita melakukan kajian ini ya, ini bisa jadi di belahan bumi yang lain sedang adzan zuhur, di belahan bumi yang lain sedang adzan asar, di belahan bumi yang lain sedang azan maghrib, azan isya, nah ini azan subuh. Jadi setiap waktu Nabi Muhammad itu warafa'na, itu kami angkat, itu subhanallah, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah ya, senantiasa diagungkan oleh umatnya. Jadi di sini ya pokoknya lewat ya orang hebat, raja, penguasa, para penemu, pejabat, konglomerat ya, ya ini lewat. Kalau Rasulullah mah tiap waktu disebut-sebut. Nah ini jadi nama Nabi ya terangkat. Nah bahwa begitu dicintai, begitu diagungkan ya, lebih dari siapapun Rasulullah itu, sesuai janji Allah ya, warafa'na, dan kami angkat, warafa'na laka dzikrak, dan kami angkat untukmu dzikrak, untuk menyebutnya. Jadi para ulama menyampaikan bahwa ayat ini memang berbicara tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi barang siapa yang menempuh jalannya Nabi, maka dia akan mendapatkan sebagian keutamaan seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Taimiyah menyampaikan ya, nah di sini walladzina a'lanu, dan orang-orang yang menyiarkan ya, menyiarkan
ma jaa bihin nabi, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara lahum nasibun. Nah, orang-orang ini mudah-mudahan kita yang di sini termasuk orang-orang yang a'lanu, orang yang menyiarkan apa yang Rasulullah bawa ya. Maka mereka bagi mereka bagian juga, dapat bagian, fasara lahum nasibum. Mereka nasibun. Maka mereka mendapatkan bagian juga karena firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Nah, dan kami tinggikan sebutan namamu, karena kebahagiaan dunia akhirat yang Allah berikan kepada nabinya, maka bagi kaum mukminin yang meneladani beliau ya akan mendapatkan bagian yang sesuai dengan kadar keimanan mereka gitu. Fa inna ma akramallah bihi nabiyah min sa'adati dunya wal akhirah falil mu'minin ya. Mudah-mudahan kita termasuk mukminin al-mutabi'in yang betul-betul ya meneladani, mengikuti. Nasibun, akan mendapatkan bagian juga biqadari imanihim, sesuai dengan kadar keimanannya. Nah, Ibnu Qayyim dalam Jawabul Kafi ya, yaitu namanya akan diabadikan oleh Allah. Karena itu ya kita juga tak mendapati ya para ulama yang penuh hikmah ketika berdakwah, penuh kelembutan, kesabaran, keikhlasan dalam mendidik umat. Namanya diabadikan oleh Allah lewat karya-karyanya ya. Ibnu Katsir, kan kita terus-terusan menyebut nama Ibnu Katsir, Jalalain ya, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Imam Syekh Utsaimin, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Nah, jadi nama mereka juga sering disebut-sebut dalam kajian. Itu nasibun, mendapatkan bagian juga. Nah, mudah-mudahan kita meneladani ya sekemampuan kita. Kita masih jauh tetapi tentu saja berharap seperti itu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya ma'a ya bersama kalian, al usri kesulitan, yusra ada kemudahan. Maka bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ini sampai ditegaskan lagi ya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi para ahli tafsir menyampaikan bahwa ayat ini sesungguhnya berkaitan dengan kesulitan dalam berdakwah yang dihadapi Nabi ya. Sehingga Allah menenangkan Nabi dengan dua ayat ini, bahwa ketika menjadi pejuang dakwah Rasulullah itu ya, Allah tenangkan dengan dua ayat ini bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Di surah At-Talaq ya, saya Allah ba'da usrin yusra. Jadi jangan khawatir, Allah akan memberikan setelah kesulitan itu yusron, kemudahan. Bahkan dalam hadisnya ya dengan sanad yang sahih, wa annan nasra, sesungguhnya pertolongan ma'as sabri. Jadi pertolongan itu akan datang ma'as sabri, dengan kesabaran. Wa annal farja, dan sesungguhnya bahwa bersama penderitaan itu ya ada kelapangan. Wa annal farja ma'al karbi. Jadi dalam kelapangan ya akan datang bersama penderitaan. Jadi setelah menderita itu pasti ada kelapangan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ini harus diyakini oleh kita ya, ketika kita sedang mendapatkan kesulitan, ini pasti Allah akan datangkan kemudahan. Bersama penderitaan Allah hadirkan kelapangan. Ketika ada kesulitan ya, Allah hadirkan kemudahan. Nah, menurut pendapat ulama dalam ayat dua ayat tadi ya, ada 4 penguat bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan itu, yaitu gimana maksudnya yang secara detailnya. Pertama, Allah membuka ayat ini dengan inna. Nah, sesungguhnya yang memberikan faidah taukid ya. Kita tahu inna itu taukid bagi kalimat setelahnya, inna ma'al usri yusra. Kedua, Allah mengulang kalimat tersebut dengan maksud untuk benar-benar taukid ya, menegaskan gitu. Ketika Allah menyebutkan al-usri, nah al-usri ini makrifat, ada alif lamnya. Al-usri ini ada alif lamnya, makrifat. Nah, kemudian alif lam dalam bahasa Arab di sini ya, alif lam al-ahdiyah. Sehingga al-usri yang kedua ya, al-usri yang pertama disebutkan kembali.
Berbeda ketika Allah menyebutkan kata yusron, maka bentuknya nakiroh. Kalau usro mah kesulitan mah makrifat. Jadi kalau yusron mah dengan nakiroh, dengan tanwin ya. Kita belum belajar nakiroh ma'rifat, sehingga yusron yang kedua ya berbeda dengan yusron yang pertama. Nah, kalau tadi usron itu ya sama gitu kalau yusron, sehingga kalau dibentuknya nakiroh itu di sini disampaikan bahwa yusron yang pertama dengan yusron yang kedua ini adalah berbeda. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam dua ayat ini kesulitan itu hanya disebutkan satu kali, sedangkan kemudahan disebutkan dua kali. Oleh karena itu diriwayatkan dari para ulama salaf bahwa mereka menyampaikan layagliba usrun yusraini, tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Nah, jadi harus positive thinking ya terhadap berbagai kesulitan yang menimpa, karena sudah Allah siapkan yusron gitu ya, kemudahan lainnya. Kemudian keempat, amin ya, Allah menggunakan kalimah ma'a ya, bersama. Nah, ini menunjukkan bahwa kemudahan tersebut akan segera datang setelah kesulitan. Jadi kenapa dengan ma'a? Jadi setelah ada kesulitan itu akan dibersamai ya dengan kemudahan. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa lau dakhalal usru fi juhrin laja al yusru hatta yadkhula alai. Seandainya kesulitan itu masuk ya, seandainya dakhalal usru, kesulitan itu masuk, fi juhrin, dalam sebuah lubang, laja al yusru, maka pasti akan datang kemudahan, hatta yadkhula alai, sehingga masuk dan ikut masuk bersamanya gitu. Jadi sapaket gitu ya, ketika Allah ngasih kesulitan tehnya diibaratkan dalam sebuah lubang, maka kemudahan itu akan datang dan ikut masuk bersamanya gitu. Jadi ini semuanya menekankan bahwa ketika seseorang menghadapi kesulitan, kemudian dia berusaha bertakwa kepada Allah, maka kemudahan akan mengiringi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, maka dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Dan ketahui bahwa jalan keluar itu dekat gitu. Jadi seakan-akan dia datang bersama kesulitan yang baru saja dihadapi. Pokoknya yang terpenting senantiasa husnudzon ya, perbaiki hati, husnudzon sama Allah, memperbaiki ibadah kepada Allah, memperbaiki ketawakalan kita, ketakwaan kepada Allah. Nah, insya Allah ya, kalau seperti itu, kesulitan dalam ayat ini ya, al-usru dalam ayat ini mencakup berbagai bentuk kesulitan, karena al-usru diawali dengan alif lam, menunjukkan istighraq. Jadi istighraq itu memberikan faidah umum, mencakup seluruh kesulitan ya, juga menunjukkan betapapun beratnya, besarnya kesulitan itu, maka ujungnya adalah kemudahan. Nah, kemudian ini sedikit lagi ya tanggung, fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau sudah selesai dari satu urusan, fansab, maka tetap bekerja keras ya untuk urusan yang lain. Nah, di sini ada dua pendapat di karangan ahli tafsir. Pertama, maksud dari fa idza faraghta fansab itu maksudnya ada dua pendapat ya. Pertama, jika kamu ya sudah selesai dari urusan akhiratmu, maka fokus dan serius untuk ibadah selanjutnya. Dan banyak perkataan salaf yang maksudnya itu seperti itu. Jika sudah selesai sholat, maka terus berdoa. Jika selesai tasyahud ya, maka berdoa untuk dunia akhiratmu. Jika selesai dakwah ya, maka tegakkan berjihad yang lainnya. Jika sudah selesai hal-hal wajib, maka lakukan hal-hal sunnah. Jadi faidza faraghta fansab itu kalau yang pertama sudah selesai urusan akhirat, maka fokus serius juga untuk ibadah selanjutnya. Tapi pendapat yang kedua, faidza faraghta, maka apabila engkau telah selesai dari urusan duniamu, fansab, maka tetap semangat, konsentrasi untuk urusan akhiratmu. Jadi ketika selesai urusan dunia, pendapat kedua maya fansab, maka tetap semangat, fokus, konsentrasi untuk urusan akhiratmu.
Adapun Imam At-Tabari memandang bahwa ayat ini umum, pokoknya mencakup kedua-duanya, mau selesai hal-hal duniawi, mau selesai hal ukhrawi ya. Nah, ini seperti itu. Jadi intinya ayat ini mengingatkan supaya kita lebih berkonsentrasi, serius ya, fokus ketika beribadah, bukan hanya konsentrasi itu dalam masalah dunia saja. Jadi di sini ya bahwa seseorang itu kan tentu saja perlu dengan dunia, tetapi dia lebih perlunya itu akhiratnya gitu, bahwa Allah berfirman wabtaghi fima atakallah, dan carilah pahala ya, negeri akhirat ya, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah, cari pahala ya, negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagian duniamu. Nah, tentu saja dunia juga tidak boleh ditinggalkan, karena setiap orang punya kewajiban ya. Apakah dia bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk orang tuanya. Kan karena dalam surah Al-Jumu'ah makanya Islam itu tawazun, seimbang. Fa idza qudiyatis shalah, apabila sudah selesai melaksanakan sholat ya, fantashiru fil ar, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsira, dan ingat Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, di sini subhanallah ya, bahwa bukanlah seseorang itu ya yang terus-menerus di masjid zikir katanya, tetapi yang menakjubkan itu adalah seseorang yang dia profesinya pedagang, dia bekerja, tetapi setelah tiba waktu sholat ya, dia tinggalkan dagangannya, segera lakukan sholat, konsentrasi terhadap ibadahnya. Nah, ini Allah pernah memuji. Nah, di sini rijalun, ada seseorang ya, la tulhihim, jadi tidak terlalaikan tijarotun dengan perdagangannya. Karena kan kalau sekarang banyak nuju rame-ramena duhur jam 12-nya ya tuh terus we dagang teh. Tapi di sini Allah memuji ya dalam Quran surah An-Nur, rijalun, ada orang yang la tulhihim, tidak dilalaikan tijarotun dengan perdagangannya, walau bai'un ya, dengan jual belinya, dzikrillah, dari mengingat Allah, wa yaqamis shalah, walaupun seorang pedagang tetap melaksanakan sholat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, ya khafuna, mereka takut, yauman, pada suatu hari, tataqallabu fihil qulubul absar, takut pada suatu hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang ya, berguncang nanti pada hari kiamat. Nah, ini ya bahkan ada yang langsung saja ya, udah siang, bahwa di sini dalam surah Al-Munafiqun juga ya diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum, jadi jangan melalaikan ya, kepada kalian, amwalukum, harta kalian, wala auladukum, anak kalian membuat lalai, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang lalai ya, lalai karena anak, lalai karena harta, faulaika humul khasirun, maka termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi sebagaimana serius dengan hal dunia, maka harus serius ketika beribadah kepada Allah. Nah, jadi Ibnu Katsir menyampaikan ya tentang riwayat yang melarang seseorang yang sedang beribadah kemudian pikirannya terlalaikan ya dari Allah. Di antaranya beliau menyebutkan dalil tentang larangan sholat ketika makanan sudah terhidangkan, supaya sholatnya fokus, serius gitu, konsentrasi gitu ya. Nah, ini Rasulullah bersabda, nah di sini ya masih menyambung supaya fokus dalam beribadah. La sholata, tidak ada sholat bihadratit ta'am, ketika makanan sudah dihidangkan. Tapi ingat ya, kalau sudah dihidangkan, kalau belum mah ya maksudnya ini menyesuaikan ya. Wala huwa yudafi'uhul wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Jadi la sholata bihadratit ta'am, tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Begitu juga tidak ada sholat bagi yang menahan kencing ya atau buang air besar, akhbathan.
Sehingga jika sudah tiba waktu sholat, namun karena misalnya benar-benar laparnya, kemudian makanan sudah dihidangkan, maka milihnya itu makan dulu ya, daripada nanti sholat tapi memikirkan makanan gitu ya. Nah, makan dulu. iya. Sama ini juga seseorang yang menahan kentut ya, Ingat menahan pipis gitu ya, maka keluarkan dulu gitu, baru laksanakan sholat. Nah, seperti itu yang disyariatkannya. Terakhir, wa ila rabbika farghab, maka hanya kepada Tuhanmu lah farghab, engkau berharap ya, berharaplah hanya kepada Tuhanmu. Nah, ini jadi berdasarkan kaidah bahasa Arab kan biasanya ila rabbik itu di akhir ya. Nah, jadi ini normalnya susunan itu kan farghab ila rabbik, itu normal susunannya dalam kaidah bahasa Arabnya. Kalau ada jar majrur itu setelah fi'ilnya ya biasanya kan. Tetapi ini sebaliknya, ini wa ila rabbik. Nah, ini jar majrur dulu diawalkan. Nah, ini dalam bahasa Arab ya ada kaidah yang ada kaidah, maksudnya ada faidahnya. Jadi berharap itu kepada Tuhan ya, dalam bahasa Indonesia sama. Jadi biasanya kan objek yang diakhirkan, namun ketika maf'ulnya yang didahulukan daripada kata kerjanya, maka dalam bahasa Arab memiliki faidah kekhususan. Jadi ini ayat ini kan tidak sesuai ya susunannya. Jadi jar majrur dulu baru fi'il dan maf'ulnya ya. Nah, ketika jar majrur yang didahulukan, maka kalimah ini yufidul hasr ya, memiliki makna pembatasan. Yufidul hasr, nanti kita akan belajar di nahwu ya. Jadi memiliki makna pembatasan. Jadi hanya, nah muncul kalimat hanya. Kenapa ada hanya? Karena susunannya tadi tidak normal susunannya, kan susunan normal nama farghab ila rabbik, hari ini mah wa ila rabbika farghab. Nah, ini ketika susunan seperti ini didahulukan objek ya, maf'ul didahulukan, maka yufidul hasr, makna itu mengandung membatasi. Jadi hanya, nah jadi ada kalimat hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap, tidak boleh berharap kepada selain Allah gitu ya. Nah, ini jadi tadi jadi tidak normal ya, biasanya objeknya diakhirkan, jadi tidak menutup kemungkinan untuk berharap kepada selain Allah ya. Kita diingatkan oleh ayat ini, hanya kepada Tuhanmu lah berharap. Nah, jadi jangan sampai berharap kepada selain Allah. Nah, demikian intinya ya penjelasannya, bahwa seorang muslim hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk, karena ketika seseorang berharap kepada makhluk pasti akan kecewa ya. Jadi ketika kita butuh bantuan dari seseorang ya, maka kita berharapnya kepada Allah, kita memohonnya kepada Allah agar membukakan hatinya. Jangan berharap langsung dari seseorang itu, karena hati manusia itu kan berubah-ubah, hari ini iya, hari ini enggak gitu ya. Nah, jadi dalam ayat ini juga menggunakan kata Rob ya, jadi makna rububiyah Allah, karena dalam masalah berharap ini kita butuh terhadap makna rububiyah Allah gitu ya. Dialah yang memberi rezeki, jadi berharap itu hanya kepada Allah masalah rezeki. Dialah Allah yang memberi kemudahan, jadi kita tidak berharap kecuali kepada penguasa alam semesta ini, zat yang membolak-balikan hati manusia gitu. Nah, itulah ya, mudah-mudahan dengan tafsir surah pendek ini kita juga diingatkan berbagai hal yang atas kelalaian kita ya, atas kita senantiasa seringnya kadang berharap terhadap anak kita, suami kita yang sifatnya manusiawi, tetapi yang benarnya itu adalah memohonkan dulu kepada Allah supaya membuka hati ya orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan berharap langsung kepada suami kita, berharap langsung kepada istri kita, kepada sahabat kita, tetapi kita mohon dulu sama Allah supaya dibukakan hatinya.
Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf ya, ini memang agak siang. Saya juga mau mengisi IHT nih. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Dengan demikian maka berakhirlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum.